Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa klik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai sidebar pada LibreOffice Writer. Kalian bisa menemukan sidebar di bagian ujung kanan layar, di paling ujung, di sini. Tepatnya adalah di ujung aplikasi di LibreOffice Writer dengan ikon panah arah kiri di dalam persegi panjang. Sidebar benar-benar di ujung aplikasi LibreOffice, bukan di ujung layar, tetapi di ujung aplikasi LibreOffice. Sekarang kita kecilkan seperti ini. Jika sidebar pada LibreOffice Writer kalian menghilang seperti ini, kalian bisa pergi. Jika menggunakan antarmuka tab, kalian bisa pergi ke tab View di sini, dan kalian pilih sidebar di sini. Maka, kalian telah memunculkan sidebar. Kalian juga bisa menemukan sidebar di menu bar View dan sidebar di sini. Tentunya, sidebar ini juga memiliki tombol pintasan, yaitu Ctrl plus F5. Di sini, ketika kalian mengklik salah satu bagian dari sidebar, sidebar adalah antarmuka pengguna garis vertikal yang pada LibreOffice Writer menyediakan properties kontekstual. Ini adalah properties kontekstual, pengaturan halaman di sini, manajemen gaya di sini, galeri di sini, dan navigasi dokumen juga di sini. Sidebar pengaturan awalnya ditaruh pada bagian kanan LibreOffice di sini, tetapi bisa kalian pindahkan ke arah kiri di sini dengan cara kalian klik titik 3 di sini untuk menampilkan menu dan kalian pilih Undock. Di sini kalian tinggal melakukan drag sampai ujung sebelah kiri dan kalian lepas. Maka kalian sudah mengganti tempat sidebar dari kanan ke kiri. Tentunya, kalian juga bisa menggunakannya tanpa mengklik Undock di sini. Kalian tinggal memilih pada bagian atas. Kalian tekan mouse kalian dan kalian seret. Maka, kalian sudah memindahkan sidebar dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, seperti ini. Tentunya, di sini pada menu sidebar hanya terdapat pilihan Properties, Back, Style, Galeri, dan Navigator. Seperti ini saja. Dan kalian juga bisa melakukan kustomisasi. Tentunya hanya digunakan untuk menutup atau menampilkan tab pada sidebar. Hanya seperti ini saja. Yang perlu kalian ketahui, sidebar ini sangatlah penting. Karena kalian bisa menemukan hal yang tidak ada di toolbar. Contohnya seperti ini. Di sini, pada bagian properties kontekstual sidebar, kenapa disebutnya properties kontekstual? Karena properties ini mengikuti konteks atau isi yang kalian pilih. Contohnya, dikarenakan di sini kita tidak memilih apapun, secara otomatis yang dipilih adalah properties dari font. Tetapi, ketika kalian memilih gambar di sini, maka propertiesnya akan berubah mengikuti konteks yang dipilih. Begitu pula ketika kalian memilih misalkan tabel di sini. Kita sudahi pelajaran ini. Terima kasih.